Presenter Ruben Onsu mendadak memberikan pengakuan mengejutkan. Di hadapan sahabatnya Melanie Ricardo, ia mengaku sudah siap jika sewaktu-waktu Tuhan mengambil nyawanya. Walaupun istri gue gak suka kalau gue ngomong kayak gini, karena buat gue gini, gue takut melihat banyak kejadian-kejadian teman-teman gue. Betul. Mel, kita gak pernah tahu. Banyak kejadian teman-teman kita kemarin habis ngobrol, terus tiba-tiba, terus kita gak percaya dia gak ada. Dan jadi buat gue gini, gue gak punya waktu untuk ngomong gak percaya, jadi gue harus mempersiapkan diri. Ya, gue mempersiapkan diri. Jadi Onyo udah mulai sering-sering ketika dia ayah ikut ya gue ajak dia meeting. Oh, dipersiapkan semua. Gue ajak dia meeting, gue ajak dia ini. Bertrand, Sarwenda, Thalia, Tania itu ada dalam pikiran dan benak gue gitu. Gue udah pernah bilang ya, kalau seandainya gue udah nggak ada gitu, dan tugas gue belum selesai Mel, gue akan izin ke Tuhan datengin atau gue menyelesaikan tugas gue sendiri gitu ya, dan gue kasih tahu ke Tuhan ada tugas gue yang belum selesai. Sekarang gue udah deket sama lu nih, masa lu nggak bisa bantu gue gitu. Jadi ya apa yang gue punya ini ya rezekinya mereka ya. Bukan surat wasiat sih, tapi lebih amanat ya ke anak-anak gitu, ke Onyo, terus ya ke Cici, ke Nia gitu ya. Lebih ngasih tahu aja yang selama saya masih ada kesempatan untuk bisa ngasih tahu, ya layaknya orang tua ngasih tahu ke anak kan. Bahkan saking sudah siapnya, setiap kali ia berulang tahun, ia tak pernah meminta kado, kecuali memberi pesan agar anak-anaknya kelak ada yang menjaga. Karena gue gak pernah, lu tanya sama siapapun kalau gue ulang tahun gue apa, gue tuh gak pernah minta kado. Kecuali sama teman-teman gue bercanda ya. Iya, jadi lu mintanya apa? Gue titip anak-anak gue. Gak pernah gue. Maaf, jangan ngomong gitu ya. Gue gak pernah gue minta kado, tapi gue titip anak-anak gue. Kenapa? Iya. Pengen umur panjang dong, Mak. Ada hal yang gak bisa gue ceritain, Mel. Ada hal yang gak bisa gue ceritain. Kan karena dia menjadi anak laki-laki pertama ya, jadi dia harus belajar dewasa. Mau tidak mau ya harus. Bukan hanya meminta kado berupa pesan agar anaknya kelak dijaga, Ruben juga diam-diam sudah mempersiapkan usaha untuk anak-anak dan mempercayakan adiknya Jordi Onsu untuk merawat semua unit bisnisnya. Gue malah bahkan mempersiapkan apa yang sudah gue ada sekarang ini ya untuk anak-anak gue gitu. Ukur diri, gue ngukur diri. Mel, gue selalu punya cita-cita anak gue tuh harus lebih pintar. Karena perusahaan yang gue bikin, yang gue olah dan gue kelola saat ini ya, gue berharap mereka yang akan menjadi penerusnya, bersama uncle-nya. Jadi kenapa gue bilang gue sudah mempersiapkan semua itu, Mel? Karena gue tahu banget jika Tuhan udah punya mau, kita nggak ada yang pernah halangin. Bener. Ya, jadi kalau gue ada apa-apa, bini gue udah tahu anak gue mesti gimana gitu. Jadi udah banyak pesan-pesan yang gue ini ya, pokoknya ini. Lo udah prepare kalau hari gue udah prepare. Gue orang yang traveling, Mel. Iya sih. Makanya lu setiap mau terbang lu selalu posting kan? Itu bukan untuk flexing ya? Enggak. Gue kalau gue ada apa-apa, amit-amit, misalnya ada apa-apa dengan pesawat, ada apa-apa dengan gue itu, udah tulis minimal orang tahu gue terakhir pakai apa. Iya, menyampaikan pesan ya, karena di rumah kan hanya saya, bundanya, Onyo dan anak-anak gitu. Dan otomatis yang saya harus sampaikan kepada anak laki-laki gitu. Dan dia harus ya lebih ngejaga bundanya lagi gitu. Dan memberikan support lah pastinya untuk bunda, dan juga ke anak-anak juga harus tetap semangat gitu. Dan cara menyampaikan itu kan harus pelan-pelan gitu. Ya, belakangan suami Sarwenda ini kerap bolak-balik rumah sakit. Bahkan istrinya Wenda juga sempat 2 kali masuk rumah sakit menjalani operasi. Tapi Ruben sendiri ogah membocorkan apa jenis penyakit yang dideritanya. Ya,
Onyo, kita video call ya. Jangan kesini banyak virus Onyo kan lagi nggak fit. Ya. Aku juga di mobil berusaha untuk nggak nangis supaya kan aku juga ngejaga ayah supaya ayah juga nggak mikirin Onyo gitu. Jadi ya aku berusaha untuk nahan supaya nggak nangis tapi nggak bisa, tetap aja keluar air matanya gitu. Ya udah aku nangis sekenceng-kencengnya di mobil, aku teriak-teriak sendiri. Jadi gua mau umur panjang tapi ada beberapa hal yang sesuatu itu yang hanya Tuhan yang bisa jawab gitu. Hanya Tuhan yang bisa jawab. Jadi apa yang gua punya, apa yang gua milikin gitu ya. Ya gua tahu ini hanya ya sebentar aja gitu. Rasa takut itu kan pasti hadir ketika kita lagi sendiri, ketika kita itu. Jadi ya ketika ada hal yang lagi saya ragukan, saya kembali lagi berkomunikasi dengan keluarga gitu. Membuat tenang lagi, membuat nyaman lagi. Ruben disebut-sebut mengalami penyumbatan darah di bagian otak hingga harus menjalani transfusi darah secara rutin berkantong-kantong. Transfusi darah dan ada check up lebih lanjut lagi gitu. Tapi ya doainlah semoga semuanya lancar, semoga semuanya baik-baik aja. Terima kasih buat semua perhatiannya Atas gitu. doa-doanya juga, terima kasih. Doa-doanya, supportnya, ya pokoknya doa yang terbaik aja. Bahkan wajahnya tampak pucat pasi hingga kulitnya mengalami bintik kemerahan. Lantas benarkah Ruben menderita sakit serius yang mengarah pada prediksi usia dan ketahanan tubuhnya? Sampai sejauh ini sih dari dokter sih belum ada gitu ya. Jadi selalu aku tanya kok pantangannya ada apa gitu. Tapi so far sih sejauh ini belum ada gitu. Jadi ya masih ya biasa aja. Drop, kepikiran gitu. Jadi kepengennya ya aktif aja kayak biasanya. Karena dari dokter juga nggak ada larangan makanan, nggak ada hal-hal yang dilarang gitu. Yang penting istirahat yang cukup. Dan istirahat yang cukup sudah mulai dilakukan ketika kemarin pada saat drop itu sudah jamnya udah lebih banyak lagi tidurnya gitu. Ya, namanya juga kita para pekerja keras ya, pasti kondisi tubuh juga naik turun gitu. Tapi ya kita tidak pasrah dengan kondisi tubuh kita. Tetap justru kalau kita seniman semakin berkarya akan merupakan kondisi tubuh kita. Tubuh kita tuh semakin kita diemin, semakin diturutin. Kalau buat kita para seniman tuh akhirnya ya suka justru merasa makin parah gitu. Di luar gejala medis, belakangan isu jika Ruben dan keluarga diteror unsur mistis juga mencuat. Di 3 bulan terakhir ini, saya tuh sering punggung nyeri. Gua tuh udah ronsen punggung ini, gak ada masalah. Jadi kalau kayak gini mbak, saya sehat aja nih mbak. Kalau kayak gini. Tapi kalau udah malam tuh, saya sakit banget. Nah, kemarin ini peaknya lagi. Talia ketemu ular. Di rumah, di tempat saya duduk. Jadi, ini ularnya. Udah pulang dari Singapura ya? Iya. Aduh. Keluar apa tuh? Kobra. Aduh. Salah ke kamera ke depan lagi kak, diterangin boleh? Persis kemarin jam 8-an. Apalagi Ruben pernah mengaku beberapa kali kediamannya didatangi makhluk tak lazim, mulai ular kobra hitam yang tiba-tiba datang menghampiri Talia, hingga insiden letupan bola api yang pecah di atas langit rumahnya. Darah itu mbak, dari wastafel sampai shower itu berceceran darah. Darah banyak banget. Wenda aja sampai kaget, diem. Darah itu keluar dari paha. Kayak orang keguguran. Gak ada luka. Lihat nih, gak ada. Wenda langsung kaget mbak. Hah? Yang ini kayak di sinetron? Iya. Bener mbak, itu kayak di sinetron dan gue gak pernah ngalamin ini seumur hidup gue. Talia kan sendiri, Wenda lagi ngelap darah. Talia lagi tidur langsung bangun. Ayah! Iya gue otomatis lari dong. Nah pas gue lari itu gue ngelihat bener-bener makhluk gede ya, bukan main. Itu mau ke arah Talia. Jam berapa? Mau ke arah Talia itu setengah 3. Itu mau ke arah Talia. Set, gue langsung lari dari kasur, masih telanjang, langsung peluk anak gue lah. Kamarnya Talia. Iya. Matiin lampu sini, yang ini nyala. Yang ini gue matiin, ini nyala. Ini gimana sih? Cetek. Habis dari situ udah gue duduk. Gue mau berdoa. Kan mungkin kan setiap gue berdoa kan gini. Ini tangannya gak rapat mbak.
duar. Pintu. Duar. Pintu kalau orang mau masuk ke kamar saya. Duar. Ruben bahkan mengaku pelaku teror mistis itu berasal dari rival bisnis yang iri padanya. Di ada outlet saya, dikasih sekantong kucing. Sebelum kotoran itu, dia sekitar jam 2:30, dia naburin bunga sama tanah merah. Namun Ruben ogah menyebut apalagi membalas tindakan mistis yang menargetkan nyawanya dan putrinya Thalia. Mudah-mudahan dikasih dibukakan pintu maaf kalau mungkin saya ada salah atau apa gitu. Tapi yang pasti ya jangan saling ganggu karena kan kita sama-sama punya kehidupan lah. Ya, sukses sebagai presenter dan merambah ke bisnis media dan kuliner, hidup Ruben bak berada di atas rata-rata kehidupan selebriti. Meski jarang pamer kemewahan, namun Ruben dikenal sebagai salah satu selebriti yang sukses bermetamorfosa menjadi pengusaha. Biasa aja ya, kalau buat gue, ya mungkin kan sudut pandang orang melihatnya ya. Makin berkembang ya karena orang kan maunya berkembang. Karena dari awal ketika gue masih sendiri, akhirnya berkeluarga, punya anak, punya 3 anak. Jadi buat gue, ya support system itu ya penyemangat gue ketika gue lagi stuck. Gue lihat mereka tuh gue langsung ketemu ide-ide apa yang mau gue lakuin. Kesuksesan Ruben rupanya tak membuat semua orang senang. Ada saja rival bisnisnya yang diduga main belakang dengan melakukan teror mistis. Ya banyak hal lah Mbak, saya lebih ngelindungin keluarga saya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang klimaksnya pas ketika penimpukan itu sih gitu, jadi ancaman untuk keluarga saya yang membuat saya worry. Walaupun banyak orang sebenarnya yang dia hantam itu kan psikologi saya kan. Ya dia berhasil gitu menurut saya sih, tapi nggak apa-apa saya jaga-jaga aja. Jadi saya nggak mau cari tahu yang kayak gimana, seperti apa. Ya ikhlas, walaupun ikhlas itu susah sih. Lantas benarkah Ruben sudah pasrah dengan keadaan atau ia berusaha melawan dengan cara membentengi diri dan keluarga? Ikutin maunya Tuhan kalau gue sih gitu. Apapun itu yang menjadi niat supaya sehat ya pasti mudah-mudahan didengar oleh Tuhan gitu. Jadi harus optimis dan semangat terus. Ya semangat paling terkuat itu ya dari keluarga. Ya pokoknya doain lah aku sama ayah semuanya sehat gitu. Ya sekarang tuh masih masa pengobatan lah istilahnya. Berdua lagi menguatkan diri masing-masing, menguatkan satu sama lain juga gitu. Selalu berdoa buat ayah bunda, semoga ayah bunda cepet sehat-sehat aja terus, selalu ada di samping kita terus. Pastinya selalu kita, Onyo dari Onyo maupun adik-adik Onyo selalu bilang ya kita harus kayak semangat terus buat ayah bunda supaya ayah bunda tetap sehat-sehat aja.